Perkenalkan, saya Ranini Saturaini dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas mengenai geografi sosial Amerika Latin, mengenai kependudukan di Amerika Latin, keturunan dan etnis yang berada di Amerika Latin, bahasa, agama, makanan khas, pakaian adat, serta kebudayaan karnaval yang terdapat di Amerika Latin. Materi pertama yaitu mengenai kependudukan di Amerika Latin. Amerika Latin merupakan sebutan untuk wilayah benua Amerika yang sebagian besar penduduknya merupakan penutur asli bahasa-bahasa Roman, terutama bahasa Spanyol dan bahasa Portugis yang berasal dari bahasa Latin. Istilah Amerika Latin dipakai untuk membedakan wilayah ini dengan wilayah Anglo-Amerika yang terkadang dipakai untuk menyebut wilayah benua Amerika dengan mayoritas penduduk adalah penutur bahasa Inggris. Suku India merupakan penduduk di Amerika, namun jumlah mereka terus menyusut karena terus terdesak oleh perkembangan orang-orang kulit putih yang berdatangan ke Amerika sejak abad ke-15. Pada tahun 2007, diperkirakan jumlah penduduk Amerika mencapai 904 juta jiwa. Kepadatan penduduk Amerika mencapai 20,5 orang per kilometer persegi, lalu pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong sedang, yakni 0,9% per tahun. Penduduk aslinya adalah suku Eskimo dan Indian, sedangkan penduduk pendatangnya berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongoloid atau Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Dalam perkembangannya, penduduk pendatang dan penduduk asli saling berbaur hidup bersama sehingga dapat dijumpai adanya penduduk campuran. Selanjutnya yaitu mengenai keturunan atau etnis. Sebagian besar negara-negara Amerika Latin mewarisi sistem kelas berdasarkan keturunan, di mana orang kulit putih berada di kelas teratas, tetapi jumlahnya sedikit. Rakyat berdarah campuran di kelas menengah, dan orang India dan kulit hitam di lapisan paling bawah. Namun saat ini posisi sosial tidak lagi ditentukan dari faktor keturunan. Orang Indian, orang kulit hitam, dan orang berdarah campuran tidak selalu dikategorikan sebagai status rendahan. Di Brazil dan Hindia Barat, banyak orang kulit hitam mumpuni di bidang seni, bisnis, politik, dan ilmu pengetahuan. Di Meksiko, punya darah Indian merupakan kebanggaan bagi banyak orang. Di sisi lain, jadi kulit putih tidak selalu menjamin posisi sosial yang tinggi. Orang kulit putih ini kini bisa dijumpai di semua kelas, dengan persentase tertinggi terdapat di negara-negara yang berpopulasi Indian dan kulit hitam yang kecil. Yang pertama kita akan membahas orang Indian di Amerika Latin. Orang Indian adalah penduduk asli di Amerika Latin sejak ribuan tahun setelah migrasi dari Amerika Utara. Mereka dapat ditemukan di seluruh wilayah sebelum kedatangan bangsa Eropa di akhir 1400-an. Bangsa Aztec, Inca, dan Maya adalah contoh-contoh orang Indian berkebudayaan tinggi. Selanjutnya yaitu orang kulit putih, merupakan keturunan orang Eropa yang awalnya orang Portugis dan Spanyol. Lalu orang kulit hitam merupakan keturunan Afrika yang dibawa sebagai budak dari tahun 1500-an sampai 1800-an. Jutaan dari mereka pada awalnya dipaksa bekerja di perkebunan Hindia Barat, pesisir Amerika Tengah, dan juga Amerika Selatan. Lalu orang berdarah campuran yang merupakan keturunan kawin campur selama berabad-abad antara orang Eropa, Afrika, dan Indian. Hasilnya sebagian besar penduduk Amerika Latin adalah keturunan darah campuran. Selanjutnya yaitu ada orang Asia. Orang Asia merupakan keturunan warga Asia yang bermigrasi ke Amerika Latin yang sebagian besar tiba pada abad 19 sampai abad ke-20. Selanjutnya yaitu mengenai bahasa. Sebagian besar orang Amerika Latin bertutur dalam bahasa-bahasa Eropa yang menjajah negara mereka. Penutur bahasa Spanyol mencakup 2/3 populasi, merupakan bahasa resmi dari negara Kuba, Dominika, Meksiko, dan sebagian besar di negara-negara Amerika Tengah dan Selatan. Sementara bahasa Portugis dituturkan sebanyak 1/3 populasi, terutama di Brazil yang menjadikannya sebagai bahasa resmi. Lalu ada orang Indian berbicara dalam bahasa Indian dan menjadi bahasa resmi di negara-negara seperti di Paraguay. Bahasa Indian Guarani adalah bahasa resmi selain Spanyol. Rakyat Bolivia memiliki 2 bahasa Indian, yaitu Quechua dan Aymara sebagai bahasa resmi di samping bahasa Spanyol.
Selanjutnya yaitu agama. Undang-undang semua negara di Amerika Latin menjamin kebebasan beragama. Sebagian besar orang Amerika Latin beragama Katolik Roma sebesar 80%, dengan minoritas Protestan. Agama lain yang dianut antara lain ada Buddha, Hindu, Islam, dan Yahudi. Beberapa suku India memeluk agama dan kepercayaan mereka tersendiri. Bangsa Spanyol dan Portugis menyebarkan agama Katolik kepada banyak rakyat Indian pada masa lalu. Walau begitu, sinkretisme masih banyak dipraktikkan. Warga keturunan Afrika menggabungkan unsur-unsur asli agama tradisional mereka dengan agama Katolik. Agama Katolik di beberapa negara mempengaruhi kehidupan rakyat sehari-hari, di mana tokoh-tokoh agama Katolik ikut berpolitik dan berpartisipasi dalam banyak bidang pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada makanan dan minuman khas dari Amerika Latin. Yang pertama yaitu ada cola de mono. Minuman khas Amerika Latin pertama, cola de mono ini terbuat dari bahan dasar susu, kemudian dicampur dengan beragam bahan lain seperti aquardin, cengkeh, kayu manis, dan lain sebagainya. Sudah sejak dahulu, cola de mono menjadi favorit warga lokal sampai sekarang. Hal itu tidak luput dari beragam manfaat dan cita rasa lezat yang ditawarkan dari minuman cola de mono ini. Lalu yang kedua yaitu ada saril. Saril merupakan minuman berwarna merah terang yang dibuat dari kombinasi bunga rosella, jahe bubuk, dan cengkeh. Saril dapat ditambahkan gula atau madu ke dalamnya jika ingin rasanya terasa lebih manis. Saril paling pas diminum segera dan tidak untuk disimpan. Selanjutnya yaitu arroz con leche. Arroz con leche merupakan makanan penutup yang berasal dari negara Spanyol. Meski demikian, puding nasi ini dapat ditemui di seluruh negara Amerika Latin dengan berbagai versi dan variasi. Makanan ini terbuat dari campuran air, gula, beras, susu sapi, dan juga susu evaporasi. Variasi-variasi yang digunakan seperti menambahkan rasa dengan memberi bubuk kayu manis, potongan kulit lemon, potongan kulit jeruk, kelapa, kopi, maupun tambahan yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pakaian adat dari Amerika Latin. Yang pertama yaitu ada pakaian adat dari suku Indian. Bagi orang Indian, bulu bukanlah sekadar hiasan. Bulu memiliki makna spiritual yang tinggi, kepercayaan, penghargaan, kekuatan, kebijaksanaan, kebebasan, dan banyak lagi. Mereka mempercayai bahwa elang memiliki hubungan khusus dengan surga karena mereka terbang tinggi seolah-olah dekat dengan surga. Orang Indian percaya bahwa elang adalah raja dari segala burung karena kemampuan melihat lebih baik daripada burung-burung lainnya. Ketika orang India mendapatkan bulunya, maka hal tersebut dimaknai sebagai bentuk pemberi dari atas. Tidak semua orang Indian bisa bebas memakai bulu-bulu di kepalanya. Bulu-bulu hiasan kepala ini merupakan hadiah bagi mereka yang pernah melakukan tindakan-tindakan berani, seperti kepahlawanan saat di medan perang. Keterampilan perang seorang prajurit tampak dari tanda bulu, yaitu yang pernah membunuh, lalu yang pernah mengambil kulit kepala musuh, lalu yang pernah memotong leher musuh, dan pernah mengalami cedera. Yang kedua yaitu huipil. Huipil merupakan pakaian tradisional dari Meksiko. Huipil merupakan tunik tanpa lengan. Huipil ini adalah pakaian yang digunakan untuk mengidentifikasi asal, dan berkat pakaian ini juga wanita dapat dibedakan dan dapat mengetahui komunitas dari mana mereka berasal. Desainnya juga mereka dapat mengirimkan status perkawinan orang yang memakainya. Biasanya huipil juga menggunakan kapas atau bahan wol sebagai aksen untuk desain pada huipil tersebut. Selanjutnya yaitu ada kebudayaan berupa karnaval yang sering dilaksanakan di Amerika Latin. Yang pertama ada Karnaval Rio de Janeiro di Brazil. Karnaval Rio adalah karnaval terbesar di dunia. Karnaval ini menjadi terkenal berkat kemasan nilai produksinya dengan kostum spektakuler, kendaraan hias, dan perlombaan serta pertunjukan tari sambanya. Atraksi utama dari karnaval ini adalah parade samba,
di Sambodromo, di mana berbagai grup dari sekolah-sekolah samba berlomba menunjukkan keterampilan dan bakatnya untuk menghibur para penonton. Grup yang tampil paling baik akan dinobatkan menjadi juara karnaval. Setiap tahun, jutaan orang datang dari seluruh dunia untuk menyaksikan penampilan berbagai kostum dan kegembiraan pesta pada karnaval tersebut. Jalan-jalan di Rio dimeriahkan dengan berbagai warna dan musik yang semarak. Persiapan karnaval ini dimulai berbulan-bulan sebelumnya untuk memastikan tontonan kelas dunia dan menarik wisatawan lokal maupun internasional untuk berkunjung ke Rio. Yang kedua yaitu ada Karnaval Gualeguaychú di Argentina. Karnaval ini diadakan setiap tahun pada hari Sabtu di bulan Januari dan Februari dan Sabtu pertama di bulan Maret. Orang Argentina menyebut karnaval ini sebagai karnaval paling penting di negaranya. Dalam karnaval penuh warna yang diadakan di Gualeguaychú, wilayah Entre Rios, itu juga diadakan kompetisi samba. Konsep kompetisi samba ini sangat mirip dengan Karnaval Rio de Janeiro di Brasil. 4 kelompok yang terdiri dari ratusan penari berpartisipasi dalam kompetisi tari samba. Grup yang menang akan dinobatkan sebagai Raja Karnaval. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.